Indonesia Sangur dari kelompok 3 kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin, NATO, dan Fakta Warsa, dan juga bagaimana hubungannya dengan perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Sebelum menjelas lebih dalam, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga sejarah dari NATO. Sejarah dan latar belakang terbentuknya NATO. Pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis berpaham demokrasi liberal bersatu dengan Uni Soviet, berhalau komunis dalam blok sekutu. Sebenarnya, demokrasi liberal atau liberalisme dan komunisme merupakan dua paham yang saling bertentangan. Tetapi dalam perang kedua ini, kedua paham tersebut bersatu atau menyatu. Hal itu karena mereka memiliki musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah musuh bersama tersebut berhasil dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Jadi ketika mereka sudah mengalahkan ini fasisme, mereka antara paham komunisme dan liberalisme ini terjadi pertentangan lagi. Pertentangan tersebut kemudian menimbulkan dua blok, yaitu blok barat atau Amerika Serikat dan blok timur atau Uni Soviet, dan dikenal dengan Perang Dingin atau The Cold War. Organisasi NATO terbentuk sebagai bagian dari Perang Dingin yang terjadi antara blok barat dan juga blok timur. NATO merupakan organisasi regional yang menitik beratkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara yang ada di Atlantik Utara. NATO didirikan akibat makin meluasnya pengaruh Uni Soviet dan komunisme di Eropa Barat, serta memuncaknya ketegangan dan persaingan superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet saat berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. Kemudian yang berikutnya, tujuan didirikannya NATO. Jadi tentu saja NATO ini berdiri itu bukan tanpa alasan. Pasti NATO itu didirikan karena memiliki tujuan tertentu. Berikut tujuan dari didirikannya NATO. Yang pertama, NATO juga berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian dan juga menghindari terjadinya konflik atau perang. Adapun lebih lengkapnya, yaitu yang pertama, menyelesaikan persengketaan secara damai. Jadi tujuan pertama dari NATO ini, mereka itu ingin menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi antar negara itu dengan cara yang damai. Yang kedua, mencegah penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Jadi, tujuan yang kedua dari NATO ini, mereka itu tidak mau kalau misalnya perang antar negara ini terjadi menggunakan kekuatan militer. Karena itu pasti dianggap berbahaya dan juga merugikan banyak orang. Yang ketiga, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO. Jadi tujuan yang keempat ini, mereka itu mendirikan NATO itu agar negara-negara yang tergabung dalam NATO ini, mereka itu bisa bekerja sama, terkhususnya dalam bidang ekonomi, sehingga negara-negara yang tergabung dalam NATO ini, mereka bisa melakukan kerjasama, baik itu melakukan impor maupun ekspor. Dan yang terakhir, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap suatu negara berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Jadi tujuan yang terakhir dari NATO itu tentu saja dapat kita simpulkan bahwa NATO itu tidak ingin apabila negara yang termasuk dalam anggota NATO ini memiliki masalah. Tentu saja apabila salah satu negara yang tergabung dalam NATO atau menjadi anggota NATO diserang atau memiliki masalah, pasti itu juga dianggap masalah bersama oleh negara-negara yang tergabung dalam NATO. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan materi berikutnya. Yang kedua, fakta Warsawa. Pasca berakhirnya Perang Dunia II, terdapat dua kekuatan besar yang saling berseberangan ideologi, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Kedua negara ini saling berebut pengaruh kekuasaan di negara-negara di dunia dengan cara membentuk aliansi-aliansi pertahanan. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara blok timur di Warsawa, Polandia. Latar belakang.
Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Selain itu, Uni Soviet menganggap bahwa Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat dengan memasukkan ke aliansi NATO. Fakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Fakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara Blok Timur di Warsawa, Polandia. Selain itu pula, latar belakang NATO dalam buku sejarah Eropa dari Eropa kuno hingga Eropa modern yang diterbitkan tahun 2012 karya Wahyudi Jaja menyatakan bahwa pembentukan Fakta Warsawa tidak dapat terlepas dari keputusan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mendirikan aliansi pertahanan NATO. Amerika Serikat dan Blok Barat berusaha untuk mengembalikan kekuatan militer atau remiliterisasi Jerman Barat dengan memasukkannya ke aliansi NATO. Pembentukan Fakta Warsawa Gagasan pembentukan Fakta Warsawa pada awalnya diusul oleh Perdana Menteri Uni Soviet bernama Nikita Khrushchev. Realisasi pembentukan Fakta Warsawa dilaksanakan melalui pertemuan antar negara Blok Timur di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Pertemuan tersebut menghasilkan Pact of Mutual Assistance and United Unifil Command atau PMAUC atau yang sering disebut dengan Fakta Warsawa. Negara-negara yang tergabung dalam Fakta Warsawa adalah Uni Soviet, Albania, Bulgaria. Tujuan Fakta Warsawa. Beberapa tujuan pembentukan Fakta Warsawa sebagai berikut. Yang pertama, mengimbangi kekuatan analisis pertahanan NATO. Yang kedua, meningkatnya kerjasama pertahanan dan militer negara Blok Timur. Yang ketiga, saling membantu jika salah satu negara anggota Fakta Warsawa mengalami masalah pertahanan maupun keamanan. Hubungan NATO versus Fakta Warsawa dengan perang Rusia dan Ukraina. Ukraina adalah bekas Republik Soviet yang berbatasan dengan Rusia dan Uni Eropa. Ukraina bukan anggota NATO tetapi termasuk negara mitra, artinya ada kemungkinan Ukraina diizinkan untuk bergabung dengan NATO di masa depan. Rusia ingin Barat menjamin bahwa Ukraina tak pernah menjadi anggota NATO. Namun, negara-negara Barat tidak bisa memberi jaminan ini kepada Rusia. Terdapat populasi besar etnis Rusia di Ukraina dan ada ikatan sosial dan budaya yang dekat dengan negara tersebut. Secara strategis, pemerintah Kremlin menganggap Ukraina sebagai halaman belakang Rusia. Presiden Putin mengklaim negara-negara Barat menggunakan NATO untuk mengepung Rusia dan dia ingin analisis itu menghentikan kegiatan militer mereka di Eropa Timur. Sudah sejak lama Putin menganggap Amerika Serikat melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 1990 bahwa NATO tidak akan memperluas jangkauan ke timur. NATO menepis klaim Rusia dan mengatakan hanya sejumlah kecil negara anggotanya yang berbatasan dengan Rusia dan itu adalah analisis pertahanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bersama bahwa tentu saja pada masa Perang Dingin NATO versus Fakta Warsawa memiliki hubungan yang erat saling berhubungan. Berikut penjelasan mengenai hubungannya. Yang pertama, ketika Perang Dunia berakhir pada tahun 1945, Amerika Serikat, AS, dan Uni Soviet lahir sebagai negara dikuasai. Namun, hubungan dua negara yang pada masa Perang Dunia II bergabung dalam blok sekutu itu memegang hingga menimbulkan Perang Dingin. Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara AS dan Uni Soviet dengan sekutunya masing-masing yang berlangsung dalam kurun waktu 44 tahun, yakni antara 1947 sampai 1991. Perang Dingin memiliki hubungan erat dengan lahirnya fakta pertahanan seperti NATO dan Fakta Warsawa. Yang kedua, lantas apa hubungan antara Perang Dingin dengan NATO dan Fakta Warsawa? Perang Dingin melahirkan NATO dan Fakta Warsawa. Hubungan antara Perang Dingin dengan NATO dan Fakta Warsawa adalah terjadinya Perang Dingin memicu lahirnya NATO dan Fakta Warsawa. Istilah Perang Dingin merujuk pada persaingan antara negara komunis yang
dipimpin oleh Uni Soviet dan negara-negara anti komunis yang dipimpin Amerika Serikat AS dalam memperebutkan pengaruh di dunia. Hasilnya lahir persekutuan baru negara-negara dikuasa demi keamanan bersama, yakni NATO dan Pakta Warsawa. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang teman saya selesai jelaskan tadi. Jika ditelah lebih dalam, menurut The Conversation, Ukraina telah berminat dengan NATO sejak tahun 1992. NATO bahkan sempat membentuk komisi khusus urusan dengan Ukraina pada tahun 1997 yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan guna memajukan relasi kedua belah pihak. Keinginan masuknya NATO juga disebutkan kembali mantan Presiden Ukraina Leonid Kuchma yang kepemimpinannya berakhir pada tahun 2005. Namun sayangnya saat mantan Viktor Yanukovych, politikus pro-Rusia, berkuasa di tahun 2010, proses berhenti. Di tahun 2014, keinginan kembali menjadi anggota makin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Rusia sendiri. Hanya dalam beberapa hari, pasukan Rusia berhasil menduduki seluruh wilayah semenanjung Crimea dengan dibantu pasukan pemberontak anti pemerintah. Putin awalnya menyangkal kelompok tersebut adalah tentara Rusia, tetapi akhirnya mengakui para pemberontak itu merupakan bagian dari tentara Moskow. Bagi Ukraina menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar termasuk AS. Meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina yang pasti tak disukai Rusia. Dampak perang Rusia dan Ukraina bagi Indonesia. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina turut berdampak ke Indonesia. Ekonomi Universitas Gadjah Mada atau yang lebih disingkat dengan UGM, Edin Sujunarsih mengatakan, perang tersebut memberi dampak yang cukup serius kepada Indonesia. Hal ini karena efek globalisasi. Dampak perang Rusia-Ukraina bagi Indonesia. Yang pertama, penurunan nilai tukar rupiah. Edi memaparkan bahwa dampak perang akan terasa pada aliran uang yang ada di Indonesia. Sehingga, jika perang yang terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap AS dolar mengalami perlemahan. Dan yang kedua, penurunan pasar modal. Pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan isu global yang sedang terjadi. Yang ketiga, kehilangan pendapatan akibat turunnya ekspor. Dampak perang Rusia-Ukraina yang paling terasa bagi Indonesia salah satunya adalah pada bidang ekspor. Edi menyebut nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada bulan Januari berada di angka 170 juta dolar AS. Sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar AS.